Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Awalan, nashkurullaha ta'ala alladhi a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati'a an nadrusa wa najtami'a fi hadzal makan al-mubarak bi wasilati Zoom. Tsumma tsaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi hamalal islama bi sairi ulumihi bil lughatil arabiyyah. Yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta segenap jajaran dosen dan tenaga pendidiknya, begitu pula Rektor Unwahas dan seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidiknya. Tak lupa pula kepada pemateri yang pada siang hari ini akan menemani teman-teman di webinar kali ini, yaitu pertama ada Bu Lina Husnul Karimah, dosen Bahasa Arab dari Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian satu lagi Bu Fitriani Hayatul Fat. Teman saya ketika masih kuliah dulu S1 dan S2, dosen Bahasa Arab di Universitas Wahid Hasim Semarang, juga moderator pada siang hari ini Bu Dewi Soleha Maisaroh. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Hima PBA UNU Purwokerto yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan webinar nasional dengan tema urgensi bahasa Arab bagi intelektual muslim. Yang saya banggakan dan saya hormati semuanya seluruh peserta webinar dari beragam instansi. Saya lihat ada dari UNU Purwokerto, kemudian dari Unwahas, ada pula dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, kemudian ada dari tempat-tempat lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali telah hadir ikut belajar bersama dengan kami dari Hima PBA UNU Purwokerto. Baik, singkat saja saya sampaikan tentang urgensi bahasa Arab bagi intelektual muslim, bahwa teman-teman kita semua khususnya yang berada di Fakultas Agama Islam, baik UNU ataupun Unwahas, kita menyadari bahwasanya yang dibawa oleh Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang semuanya itu berbahasa Arab. Itu semua adalah harta karun yang diwariskan oleh para ilmuwan, oleh para leluhur guru-guru kita. Hingga saat ini para kiai, para asatid, semuanya belajar menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, bahasa Arab ini menjadi sangat urgen atau sangat penting kita kuasai. Kita kuasai untuk mengkaji sebegitu luasnya samudra keilmuan yang ada di dalam Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan teman-teman bisa mendengarkan dari awal hingga akhir materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini, yang akan membawa kalian kepada satu pemahaman bahwa bahasa Arab itu benar-benar penting bagi sarjanawan muslim. Baik, barangkali cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Tetap aktif hingga akhir, boleh bertanya, silahkan disediakan sesi tanya jawab oleh moderator, bisa melalui pertanyaan langsung ataupun via chat.
Baik, syukran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baiklah, tiba saatnya kita di acara ini yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab webinar dengan tema urgensi bahasa Arab bagi intelektual Muslim, yang akan dipandu oleh Ibu Dewi Soleha Maisarah MPD selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada acara webinar siang hari ini. Sebelum saya menyerahkan acara ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV moderator. Nama, Dewi Soleha Maisarah MPD. Pendidikan, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Ngawi. S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S1 Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengalaman kerja, Murabbiyah di Pondok Modern Matlaul Huda Bandung 2013-2014. Tim protokoler, tamu negara cabang olahraga tenis kursi roda Asian Para Games Jakarta 2018. Pewarta kontrak bidang wisata di Kompas ID Jakarta 2018-2019. Dosen Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang 2022 sampai sekarang. Dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 2022 sampai sekarang. Prestasi akademik. Lulusan terbaik S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada wisuda ke-114. Prestasi non-akademik. Wisudawan terbaik di bidang non-akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada wisuda ke-114. Baik, itulah tadi CV dari Ibu Dewi Solehah Maisarah MPD. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dewi Soleha Maisarah MPD. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Baiklah hadirin peserta seminar sekalian. Tidak memperpanjang waktu, nggih, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk aktif. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen dan peserta yang ada di forum ini. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Bapak Ramdan Yuryanto, SPD MAG. Yang kami hormati Ibu Fitriani Hayatul Alfat selaku pemateri pertama, dan yang kami hormati pula Ibu Lina Husnul Karimah MPD selaku pemateri kedua. Ya, dan seluruh hadirin yang kami hormati tentunya. Sebagaimana yang telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema urgensi bahasa Arab bagi intelektual Muslim. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk dipahami selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 30 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Baiklah, pemateri pertama kita yaitu Ibu Fitriani Hayatul Alfat, SPD MAG. 28 tahun lalu, beliau lahir di Brebes,
dan menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, dan melanjutkan studi magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan modul materi pembelajaran, lalu Counter Radicalism Training Health and Reproduction Sex Education. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka tidak usah berlama-lama karena waktu kita juga lumayan terbatas, maka selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama, Ibu Fitriani Hayatul Alfat, SPD MAG, untuk memaparkan materi. Baiklah, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ibu Dewi ya selaku moderator, dan kepada Koprodi Bapak Ramdan Yuryanto ya telah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk belajar bersama dalam seminar hari ini ya dengan tema urgensi bahasa Arab bagi intelektual Muslim ya. Jadi kita sama-sama di sini belajar ya, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada tadi Hima PBA ya Unu Purwokerto telah menyediakan ya wadah gitu ya untuk kita semua sebagai penggandrung bahasa Arab ini ya. Memang sangat penting sekali adanya seminar-seminar seperti ini supaya menumbuhkan rasa ya cinta kita terhadap bahasa Arab ya, walaupun terkadang di era milenial sekarang kadang bahasa Arab itu dipandang sebagai bahasa yang kuno ya, kadang seperti itu. Makanya kita sebagai intelektual Muslim ya wajib saya rasa untuk untuk memberikan pengetahuan kita ya kepada yang lain bahwa bahasa Arab itu sangat penting ya untuk dipelajari. Oke, saya akan share PPT ya. Sudah bisa terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu, sudah bisa terlihat. Oh ya, baik, terima kasih. Oke, yang pertama ya, untuk mempelajari bahasa Arab ya, itu kita harus tahu dulu ini ya, selayang pandang bahasa Arab ya. Di sini bahasa Arab itu apa gitu. Bahasa Arab merupakan ya rumpun bahasa Semit, yaitu biasanya digunakan oleh bangsa yang tinggal di sekitar sebentar teman-teman ya, di sekitar Sungai Tigris dan Furat, dataran Syria dan Jazirah Arab ya atau Timur Tengah, seperti bahasa Fenisia, bahasa Ibrani ya, Assyria, Arab, Suryania, dan Babilonia ya. Dan semua bahasa tersebut telah punah ya kecuali bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ada sebelum pra-Islam ya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa primadona di kalangan jahiliyah waktu itu dan menjadi bahasa sastra terutama dalam pertunjukan syair-syair indah di pasar ukas. Jadi sebetulnya ya teman-teman, kalau kadang ya misalkan kita sudah tahu pedoman kita itu bahasa Al-Qur'an, kemudian hadis di mana memang bahasa itu diturunkan di Arab dan memang berbahasa Arab karena istilahnya Nabi itu diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya ya, bilisanin kaumin ya. Pada masa itu di Arab itu kan diturunkanlah Al-Qur'an, jadinya berbahasa Arab. Sama seperti hadis yang diriwayatkan Imam Malik ya, kalau teman-teman sudah pernah baca ya. Jadi taroktu fikum ya,
amroini ya, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah kemudian wa sunnatun nabi. Yang artinya itu apa? Misalkan ya, aku telah meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatunya apa? Yaitu tadi ya, pedoman kita Al-Qur'an, dan kemudian ada hadis ya, di mana di situ itu berbahasa Arab ya. Kemudian bersama kalian itu berpegangan teguh ya, berpegangan teguh biar kalian itu tidak tersesat, misalkan yaitu kitabullah kemudian sunatullah ya, atau sunnah Nabi gitu ya. Jadi makanya itu pentingnya teman-teman itu harus belajar bahasa Arab, walaupun misalkan kadang ada yang bilang kan Al-Qur'an itu ada terjemahnya gitu ya, misalkan ngapain kita harus belajar bahasa Arab gitu, belajar berbahasa Arab sedangkan misalkan istilahnya bisalah dibaca terjemahnya, kita baca terjemahnya aja sudah bisa memahami gitu ya. Padahal kan teman-teman juga tahu ya perkataan dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri ya, atau Gusmus, itu kan pernah beliau berkata bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa diterjemahkan ya, apalagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang memang itu kosakatanya itu sangat miskin gitu ya. Kosakata itu sangat miskin gitu ya. Jadi bangunan kata antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu memang sangat berbeda dan tidak sama gitu. Al-Qur'an diturunkan Allah ya Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, kemudian mengandung banyak nuansa sastrawinya ya, makanya itu tadi juga dijadikan primadona di kalangan jahiliyah ya, karena syair-syairnya yang sangat indah gitu ya, begitu. Jadi jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nuansa sastrawinya itu akan hilang gitu ya, betul-betul. Misalkan contoh saja ya, koma zaidun, yakumu zaidun, atau misalkan zaidun imun ya. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia ya udah artinya memang Zaid berdiri gitu. Ya sudah sih itu saja gitu. Tapi kan kalau di dalam bahasa Arab itu mengandung arti sastra-sastra yang memang tidak bisa diterjemahkan secara dengan bahasa Indonesia yang memang kata-kata kosakatanya itu sangat miskin gitu ya. Kosakatanya itu masih miskin gitu. Kemudian selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Arab ya. Jadi gimana sih ketika kita mau belajar bahasa Arab, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dalam diri kita gitu ya. Di sini ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal ya. Faktor internal di sini ada asihah ya, intelijensi, bakat dan minat, kematangan, motivasi dan perilaku. Adapun juga faktor eksternalnya di sini ada dari keluarga ya, dari sekolah, kemudian dari masyarakat ya. Walaupun terkadang saya itu merasa ketika ngajar itu merasa bahasa Arab itu tidak mengalami perkembangan karena yaitu terkadang alasan dari anak tersebut itu background sekolah gitu ya. Misalkan saya ngajar di universitas sekelas perguruan tinggi gitu ya. Masih ada anak-anak misalkan ya atau mahasiswa yang belum mampu untuk membaca bahasa Arab ya, atau bahkan menulis bahasa Arab, atau bahkan merangkai bahasa Arab gitu. Jadi saya harus mengulang lagi, misalkan harus mengulang apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih belum bisa baca bahasa Arab gitu ya. Bahkan ada yang cara baca bahasa Arabnya pun masih kayak seperti baca Al-Qur'an gitu ya. Itu kan saya harus mengulang lagi. Jadi bahasa Arab itu tidak bisa mengalami perkembangan karena ya alasannya biasanya anak-anak itu ya mahasiswa itu karena background sekolah saya dulu SD, saya dulu SMP, saya dulu SMA gitu. Akhirnya ya bahasa Arab itu mengalami kendala tuh seperti itu ya. Makanya ini faktor-faktor eksternal juga sangat penting sekali ya, dari keluarga ya, dari sekolah juga, kemudian dari masyarakat, karena ya memang di Ahlugawiyah itu sangat penting ya. Kita kalau mau belajar bahasa gitu ya, kalau misalkan tidak digunakan, bahasa itu tidak difungsionalkan, itu biasanya kan cepat lupa ya gitu ya. Biasanya kita sudah menghafal banyak kosakata gitu tapi tidak digunakan bahasa itu, tidak digunakan kosakatanya,
itu biasanya akan cepat lupa. Kemudian di sini ada urgensinya bahasa Arab di perguruan tinggi ya, diantaranya adalah sebagai transformasi ilmu pengetahuan, yaitu penerjemahan teks Arab ya sebagai sumber pengetahuan. Kemudian bahasa Arab juga berperan sebagai bahasa ilmiah ya, dan telah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional sehingga banyak negara-negara maju tertarik untuk mempelajari bahasa Arab sekaligus menggunakan bahasa Arab sebagai media komunikasi. Jadi memang kita sebagai intelektual Muslim ya, sebagai apa namanya orang Islam yang menurut apa namanya Word itu kita itu 87,3% penduduk Indonesia itu kan beragama Islam ya, otomatis sekitar 229 juta ya itu membutuhkan pemahaman tentang agama Islam ya. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau memahami agama Islam ya, kalau seandainya kita sendiri saja ya tidak apa namanya mau atau tidak mencoba atau tidak mau mencintai bahasa Arab ya. Biasanya kalau apa kaum milenial ya, kalau sudah cinta terhadap sesuatu itu kan pasti sudah di stalking ya, sudah pasti mengorek-ngorek mencari ingin tahu lah. Bagaimana caranya kita juga menanamkan untuk cinta bahasa Arab gitu ya. Karena itu tadi ya, kalau di perguruan tinggi untuk mengetahui kalau misalkan di teman-teman kuliah di Universitas Islam ya itu kan ada pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu agama Islam ya kalau bisa ya kita referensinya itu dari kitab-kitab yang asli gitu supaya apa namanya kita bisa jangan sampai salah menerjemahkan gitu ya. Sekarang kan banyak sekali ustadz-ustadz ya atau misalkan apa namanya pendakwah yang hanya memakai retorika gitu ya, retorika saja tanpa istilahnya dari sumbernya gitu, tanpa ada dalilnya gitu ya, tanpa ada sumber aslinya itu seperti apa. Akhirnya kan akan mengalami apa namanya pemahaman yang salah. Kemudian apa saja sih ya unsur-unsur bahasa Arab apa saja yang harus kita kuasai sebelum kita belajar bahasa Arab ya unsur-unsurnya itu apa saja ya di sini menurut Prof. Hussein Aziz ya menjelaskan unsur-unsur bahasa Arab itu ada beberapa 4 ya al-mufrodat ya al-aswad kemudian al-qawaid sama as-saqafah atau budaya atau pengetahuan al-aswad ya ini fonologi ya adalah bagian utama dan terutama dalam bahasa Arab ya komunikasi lisan tidak akan terlaksana apabila tidak ada bunyi yang dituturkan dan diperdengarkan. Jadi memang sangat penting sekali ya ini teman-teman ilmu al-aswad ini. Jadi jangan sampai ya saya menemukan lagi ya di perguruan tinggi gitu anak-anak yang atau mahasiswa yang masih belum bisa membedakan cara pengucapan sin dengan shin misalkan atau apa namanya kadang sekelas ya misalkan teman-teman itu mau apa namanya ya mengucapkan kepada orang terkasih teman-teman dengan kata hatiku ya misalkan tapi teman-teman tulisnya kalbi pakainya kaf ya bukan of misalkan itu kan artinya sudah sangat berbeda sekali makanya saya rasa teman-teman sebagai intelektual muslim untuk mengajarkan ya yang nantinya akan mengajarkan kepada apa namanya baik itu kepada anak-anak atau kepada teman apa namanya teman dari teman-teman sekalian ya itu harus sangat penting sekali gitu ilmu al-aswad ini cara pengucapannya cara panjang pendeknya ya huruf hijaiyahnya itu harus ditekankan gitu ya bagaimana cara merangkai bahasa Arab gitu ya itu harus penting ya saya rasa penting sekali untuk di teman-teman ajarkan. Kemudian untuk al-mufrodat ya, di sini ada al-mufrodat. Kosakata merupakan tuntunan dan syarat dasar dalam pembelajaran bahasa asing. Dan yang sedang belajar bahasa asing apapun dituntut untuk mengetahui mufrodat ya, bahasa yang dipelajari. Tetapi di sini kita tekankan selain itu ya, pembelajaran bahasa asing juga bisa menerjemahkan mufrodat tersebut dan juga mampu menggunakannya dalam jumlah
kalimat dengan benar. Jadi teman-teman jangan cuma hanya belajar mufrodat, misalkan satu semester itu saya mau belajar 50 kosakata. Tapi ketika coba gunakan ya bahasa kosakata yang teman-teman hafalkan gitu. Teman-teman itu nggak bisa gitu ya, karena ya udah cuman ngafalin aja tanpa digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngafalin mufrodat ya, misalkan soal jamiah, soal kampus ya, fiil-fiil apa aja yang bisa digunakan di kampus ya, misalkan ya membaca, ya belajar gitu ya, ya pergi gitu ya, itu kan fiil-fiil yang bisa digunakan di kampus ya, sekaligus teman-teman praktekkan, teman-teman ngafalin mufrodat soal kampus ya juga langsung dipraktekkan juga supaya nanti terbiasa untuk mengucapkan bahasa Arab ya. Kemudian ada juga di sini al-qawaid ya. Jadi qawaid itu apa ya? Ilmu yang membahas posisi kata dalam kalimat ya, atau pengajaran tarkib, berfungsi sebagai penunjang tercapainya kemahiran berbahasa, terutama membaca dan menulis ya. Kemudian kita sering mempelajari di kampus ya, kemudian dulu di sekolah ya. Kalau qawaid itu kan tatanan bahasanya ya. Jadi teman-teman juga mungkin pernah merasakan misalkan Google terjemah ya, teman-teman ada teks bahasa Indonesia kemudian langsung saja diterjemahkan ke dalam bahasa teman-teman baca itu sangat tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya gitu ya, sangat tidak indah ya bahasa Arabnya dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Makanya kadang ya gak apa-apa ngomong saja dulu bahasa Arab ya, dicoba aja dulu latihan berbahasa Arab gitu ya. Kalau untuk kaidahnya belajarnya nanti aja, cuman kan nanti tatanannya ketika kalian ngomong bahasa Arab itu kan akan lebih indah, akan lebih enak kalau misalkan teman-teman belajar kaidahnya juga bisa membaca teks-teks Arab yang gundul gitu ya. Kemudian ada juga as-saqofah ya, atau budaya atau pengetahuan. Bahasa dan budaya adalah dua bentuk hasil pemikiran manusia. Banyak ahli yang mengemukakan teorinya mengenai kaitan antara bahasa dan budaya ya. Makanya terkadang kalau misalkan kita mau belajar bahasa Arab ya, kita juga harus belajar dari native speaker-nya asli gitu ya, dari Arabnya langsung, supaya juga kita tahu lahjah ya, supaya kita tahu budaya sana itu berbahasanya itu seperti apa. Jadi nggak cuma hanya kita belajar bahasa fusahnya saja gitu, tapi kita juga belajar native speaker dari sana. Kita bisa membedakan lahjah-lahjah atau budaya bahasa yang ada di sana itu bagaimana. Kemudian ini ada karakteristik bahasa Arab ya. Bisa dilihat teman-teman jumlah abjad ya. Yang ada 28, adanya i'rab ya. Ini karakteristik bahasa Arab ya, ada notasi syair ya. Kemudian bahasa amiyah dan bahasa fusha, adanya huruf dot ya. Adanya penyesuaian kata kerja dengan subjeknya ya. Misalkan huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Ini kan kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak ada. Misalkan saya bekerja, mau Fatimah kerja ya, katanya nggak dikasih misalkan si Fatimah yang bekerja berarti ada S-nya, itu kan enggak ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidahnya disesuaikan. Kemudian tidak ada syakal yang sulit ya. Tidak ada kata yang mempertemukan dua huruf mati secara langsung, tidak adanya 4 huruf yang berharokat secara terus-menerus. Kemudian adanya elastisitas bahasa Arab ya, meliputi kias, kemudian istiqoq dan mufrodat. Oke, selanjutnya untuk al-maharoh al-lugawiyah, di dalam maharoh lugawiyah itu apa saja gitu ya. Ada maharoh apa saja di dalam bahasa
bahasa Arab itu, karena saya pengen gitu ya, bahasa Arab itu bukan hanya kita mempelajari teks Arabnya saja, tapi bahasa Arab sebagai fungsional, difungsionalkan gitu ya, bahasanya itu difungsionalkan. Yang pertama ini ada maharoh istima, maharoh kalam ya, kemudian maharoh al-qiraah sama maharoh al-kitabah ya. Jadi maharoh istima itu apa? Istima merupakan kumpulan fitur bunyi yang terkandung dalam mufrodat ya. Keterampilan istima diarahkan pada keterampilan menyimak ya. Di sini ada al-aswad, kemudian ada fahmul masmu ya, yang mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya di kelas ya. Bagaimana cara pembelajaran al-aswad itu bagaimana, kemudian fahmul masmu bagaimana kita memahami lawan bicara itu bagaimana gitu ya. Kemudian ada maharotul kalam ya, keterampilan berbicara. Di sini juga untuk mempelajari kalam dibedakan menjadi dua jenis. Ini ada al-muhadasa atau hiwar, kemudian ada ta'bir syafahi ya, atau monolog ya, atau pidato misalkan teman-teman, atau puisi ya, atau takdimul kisah ya. Itu kan banyak sekali elemen-elemen yang bisa teman-teman praktekkan ya untuk salah satunya dalam penyebaran bahasa Arab ya, dikemas dengan misalkan adanya puisi berbahasa Arab secara puitis dan lain sebagainya ya. Kemudian misalkan teman-teman kalau mau WA ya sesama teman-teman misalkan dalam lingkup bahasa saja dulu ya, itu dilanggengkan lah di dalam rumpun bahasa ya, PBA misalkan. Itu kalau chattingan ya sebisa mungkin pakai bahasa Arab gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang indah. Kemudian ada maharatul qiraah ya. Di sini maharatul qiraah juga dibagi menjadi dua jenis, ada al-qiraah shamitah, kemudian ada al-qiraah al-jahriyah. Dan selanjutnya ini ada maharatul al-kitabah ya. Maharah kitabah itu apa? Kemahiran membentuk huruf dan penguasaan ejaan, ada memperbaiki khot, kemudian ada melahirkan pikiran, perasaan dengan tulisan. Jadi ketika dalam maharatul kitabah itu jenisnya apa aja gitu ya. Ada imla, kemudian ada khot, dan selanjutnya ada al-insya ya. Itu saya rasa unsur-unsur bahasa Arab, kemudian maharoh dalam bahasa Arab yaitu teman-teman harus kuasai dulu ya, harus kuasai dulu sebelum teman-teman akan sebelum teman-teman akan menginformasikan atau memberikan urgensinya bahasa Arab kepada intelektual muslim yang lain gitu ya. Sebelumnya teman-teman harus menguasai unsur-unsur dan kemahiran berbahasa Arab yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk teman-teman. Nanti apabila ada pertanyaan ya bisa disampaikan kepada moderator. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Fitriani Hayatul Alfat SPD MAG atas paparannya yang begitu menarik ya. Oke, teman-teman semuanya masih semangat ya? Masih semangat untuk menyambut pemateri kedua? Baik. Selanjutnya marilah kita simak dari pembicara kedua kita. Dan sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya dengan pemateri kedua kita, yaitu tak sayang makanya kita ta'aruf. Ibu Lina Husnul Karimah MPD. Oke. Beliau 30 tahun yang lalu lahir di Kabupaten Banyumas dan menamatkan pendidikan di sarjananya di Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menamatkan magisternya di Magister Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan beliau juga menamatkan pendidikan non formal di mana di sebuah pesantren
yaitu Pondok Pesantren Romlah As-Somadiyah dan Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto. Beliau juga pernah mengemban beberapa pengalaman kerja, yaitu menjadi guru bahasa Arab di MTS Biroyatul Huda Cilongok dan SDIT Salsabila Al-Mutiin Yogyakarta. Lalu beliau ini berprofesi sebagai dosen bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan menjadi dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto di Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNU Purwokerto. Baik, beliau juga pernah melakukan student exchange di University Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Baiklah, untuk menghemat waktu, selanjutnya marilah kita simak dari pembicara kedua kita, Ibu Lina Husnul Karimah MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Koprodi Pendidikan Bahasa Arab, beliau Bapak Ramdan Yurianto SAG MPD ya Pak, Ibu Dewi Soleha Maisaroh dan pemateri narasumber pertama Bu Fitri, kemudian kepada para mahasiswa dan mahasiswi UNU Purwokerto dan Unwahas yang saya banggakan. Tema seminar kita pada siang hari ini yaitu tentang urgensi bahasa Arab bagi intelektual Muslim. Pentingnya bahasa Arab bagi intelektual Muslim. Ya, mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, karena bahasa Arab itu adalah bahasa utama dunia. Seperti yang kita tahu ya, bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial. Karena kita berinteraksi dengan sesama manusia, pasti kita menggunakan bahasa. Bahasa adalah alat kita untuk berkomunikasi. Nah, bahasa Arab ini digunakan lebih dari 400 juta orang dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang diakui, bahasa resmi yang diakui dan digunakan sebagai bahasa di 20 negara. Antara lain ada di Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan juga Irak. Itu menggunakan bahasa sehari-harinya, bahasa Arab. Kemudian, apa sih yang istimewa dari bahasa Arab itu? Bagaimana pendapat tokoh-tokoh tentang bahasa Arab itu sendiri? Sigrid Hang ini adalah seorang orientalis dari Jerman, yang mana beliau ini bukan seorang Muslim atau bukan orang yang beragama Islam, beliau non-Muslim. Tetapi beliau itu sendiri mengatakan bahwa bagaimana mungkin manusia mampu mengalahkan keindahan bahasa Arab dan lafalnya itu sendiri yang jelas, serta harismanya yang tiada tara. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat mulia ya. Terbukti bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah, bahkan orientalis non-Muslim aja mengakui keindahan bahasa Arab itu. Apa tujuan kita untuk mempelajari bahasa Arab? Tujuannya ini ada tujuan umum, tujuan yang bisa diperoleh dari non-Muslim, dan juga ada tujuan khusus yang dari orang Islam itu sendiri. Yang pertama,
Tujuan umum dari mempelajari bahasa Arab itu kita jadi memahami budaya, memahami antar budaya yang mana di era society ini ya. Sekarang kan kita sudah masuk di era 5.0, sudah bukan era industri lagi, tapi kita sudah masuk di era society. Dengan posisi strategis ini, kita bisa memahami budaya atau intelektual dari apa yang telah diwariskan oleh budaya Arab. Dengan kita menguasai atau memahami bahasa Arab itu. Selain itu, bahasa Arab juga memiliki tujuan khusus diantaranya bahasa Arab sebagai bahasa agama dan spiritual. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agamamu. Ta'allamul arabiyyah fa innaha tumbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu dapat mengokohkan akal dan juga menambah kehormatan. Itu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain itu, pentingnya mempelajari bahasa Arab ini juga tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini di sini ada surah Yusuf, surah Ar-Ra'du, surah Az-Zukhruf, dan surah Al-Ahqaf. Bahasa Arab dipilih untuk menyampaikan wahyu ilahi dengan jelas dan tepat. Memahami bahasa Arab tentu juga kita bisa memahami isi Al-Quran. Begini, ketika kita membaca seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh narasumber yang pertama ya, ketika kita membaca terjemahan Al-Quran itu tanpa kita mengetahui bahasa Arabnya, itu pasti akan berbeda dengan ketika kita membaca lisan kita membaca Arabnya. Misalkan kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi dalam hati kita tahu maknanya. Itu akan berbeda dengan ketika kita tidak tahu, ketika kita hanya membaca, oh ternyata ini. Itulah kenapa Umar bin Khattab itu menyampaikan, pelajarilah bahasa Arab. Kita harus melajari, bukan hanya membaca terjemahannya, tapi kita juga harus mempelajari. Kenapa? Karena ibadah yang kita gunakan, sholat sehari-hari, ketika kita berdoa, ketika kita pasti menggunakan bahasa Arab. Jadi orang Islam ini gimana ya, mau bilang wajib, tapi kalau nggak belajar nanti dosa ya. Mau nggak wajib, tapi ini sangat penting karena wahyu Allah diturunkan menggunakan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi dibukukan dengan bahasa Arab ya, meskipun sudah banyak terjemahannya, tapi akan berbeda. Berbeda rasanya ketika kita bisa memahami lafal-lafal tersebut. Ini bisa di next ya Mbak, slide yang... Nah, itu dia. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2. Kemudian, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menguasai atau mempelajari bahasa Arab. Kita sebagai seorang akademisi di tengah gempuran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa yang udah digunakan oleh miliaran manusia. Tapi kita juga harus bisa menguasai, bisa memahami, kalau nggak wajib memahami bahasa Arab. Ya meskipun tidak sedetail semua harus dikuasai. Tadi yang udah dijelaskan ada marok kalam, istima, kitabah, qiraah. Tapi setidaknya
untuk ibadah-ibadah amaliyah kita sehari-hari itu kita tahu. Dan ketika kita membaca Al-Quran sebagai kitab utama, kitabnya umat Muslim, itu kita bisa mengetahui maknanya, makna yang terkandung dalam kitab itu. Nah, selain tujuan umum dan khusus yang sudah dipaparkan ini, kita sebagai lulusan sebagai akademisi ya, sebagai ini kan nggak cuma dari PBA ya, sebagai seorang akademisi yang mempelajari bahasa Arab ini juga memiliki banyak sekali keuntungan. Jadi jangan insecure menjadi lulusan bahasa Arab. Justru peluang lulusan bahasa Arab ini sangat luas, bukan hanya menjadi pengajar bahasa Arab, menjadi guru TPQ atau menjadi apa itu, tapi sangat luas. Dia memiliki peluang karir yang banyak, di mana dia bisa menjadi diplomasi dan hubungan internasional. Banyak negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia ini menjalin hubungan dekat dengan negara Arab, yang mana jika kita bisa menguasai bahasa Arab, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, kita bisa menjadi diplomat di situ ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menjadi seorang penerjemah, di mana banyak sekali buku-buku atau referensi kitab-kitab yang belum ada terjemahannya. Kita juga bisa berkontribusi ikut menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau mungkin bisa diterjemahkan ke bahasa yang lain. Kemudian kita juga bisa menjadi pengajar. Selain kita menjadi penerjemah juru bahasa, kita juga bisa menjadi seorang pengajar, di mana bahasa asing ini sekarang menjadi bahasa kedua dan bahasa ketiga bagi para pendidik ya, yang mana mereka bukan hanya harus pandai bahasa Indonesia, tapi untuk lebih luas lagi jangkauannya, kita juga harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, atau mungkin bahasa Mandarin, bahasa lain-lain. Nanti kita bisa sebagai pengajar atau sebagai tutor atau sebagai apa gitu. Selain itu, ada akses ke sumber pengetahuan yang luas, yaitu literatur dan sains. Bahasa Arab memiliki warisan literatur yang kaya, termasuk karya-karya ilmiah, sastra, dan agama. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa Arab ini memiliki 12 juta kosakata, di mana bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu hanya 600.000 atau berapa gitu ya. Bahasa Arab ini memiliki kosakata yang banyak, sastra yang tinggi, sehingga banyak literatur ini yang menggunakan bahasa Arab itu ya. Kemudian bahasa Arab selain itu juga sebagai peneliti akademik. Sebagai seorang peneliti akademik, kita bisa langsung mengadakan penelitian yang diadakan di Timur Tengah, baik itu terkait dengan Islam, sejarah, atau budaya Arab. Nah, sekarang selain keduanya, selain peluang karir dan akses ke sumber pengetahuan lain, ada juga keterlibatan dalam dunia bisnis, seperti ekonomi dan perdagangan. Ada ekonomi dan perdagangan. Negara-negara Arab ini memiliki ekonomi yang sangat kuat ya, di mana di sana kan tempatnya ibaratnya pertama kali Arab dan Indonesia menjalin hubungan itu kan karena perdagangan ya, sampai sekarang ya. Sehingga hubungan negara Arab dengan dunia lain ini lebih 80%-nya urusannya karena perdagangan ini. Apabila kita menguasai bahasa Arab, tentunya kita dapat menjadi SDM yang unggul ya, kompetitif dalam negosiasi bisnis dan perdagangan itu. Selain itu, ada juga industri pariwisata. Tentunya dengan meningkatnya jumlah wisatawan dari negara-negara Arab, ada kebutuhan untuk pemandu wisata. Nah, ini yang jelas sih kita ya, misalkan untuk umroh atau haji itu pasti butuh mutawif atau butuh tour gitu ya. Itu pasti
wajib minimal harus bisa bahasa Arab. Kemudian pemahaman budaya yang lebih mendalam. Interaksi sosial, menguasai bahasa Arab memungkinkan untuk lebih memahami dan terlibat dalam budaya Arab, memperkaya pengalaman sosial. Kemudian media dan hiburan. Akses ke media berbahasa Arab seperti film, musik, dan berita sekarang juga membantu dalam pemahaman konteks budaya sosial yang lebih luas. Itu tadi manfaat bagi para akademisi yang mempelajari atau yang menguasai bahasa Arab. Perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa global. Jadi bahasa Arab itu juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti era Society 5.0 sekarang ya. Bahasa Arab selain sebagai bahasa yang tua, dia juga kaya dalam sejarah peradaban manusia, tetapi dia juga menjadi bahasa utama dan berperan penting dalam dunia Islam serta kebudayaan Arab. Kemudian bahasa Arab di mata PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Status bahasa Arab ini masuk ke dalam 6 bahasa resmi PBB, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sudah menyepakati ada 6 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk ke dalam bahasa ini. Itulah kenapa para akademisi yang menguasai bahasa Arab ini bisa menjadi diplomasi internasional ya, karena pasti negara membutuhkan orang yang pandai bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa di PBB. Next. Pendidikan dan bahasa Arab. Nah, sekarang semua PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini ada pelajaran bahasa Arab, ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Itu pasti pada setiap PTKIN ini membutuhkan pengajar bahasa Arab. Selain itu, sekarang banyak platform kursus-kursus belajar e-learning yang menawarkan kursus bahasa Arab. Ada banyak ya kursus-kursus online, apalagi sekarang ada Duolingo, ada Memrise, ada banyak aplikasi-aplikasi. Ini mungkin teman-teman kalau yang suka belajar bahasa bisa install aplikasi Duolingo di Play Store atau Memrise. Kalau saya biasanya pakai Duolingo ini ya. Ini sangat kayak belajar bahasa, tapi kayak nggak tegang gitu, kayak permainan, kayak main game. Padahal kita sedang belajar bahasa. Kemudian pertumbuhan konten berbahasa Arab di internet. Nah, selain aplikasi pembelajaran bahasa yang banyak, ini tentunya sekarang konten-konten media sosial juga sudah banyak yang tentang bahasa Arab ya. Teman-teman yang menguasai bahasa Arab ini mungkin bisa menjadi seorang konten kreator tentang bahasa Arab ya. Mungkin ada yang fokusnya ke nahwu, ada yang fokusnya ke percakapan, ada yang fokusnya ke kosakata. Ya, itu bisa dikembangkan bahasa Arab dengan teknologi 2024 ini. Ya, yang terakhir kita masuk di kesimpulan pada seminar pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, yang di mana bahasa Arab ini menawarkan banyak sekali manfaat ya di berbagai bidang. Bahasa yang terus berkembang dan memainkan peran penting, baik itu dalam segi budaya, dari segi agama, bahkan politik global. Kemudian masa depan pembelajaran bahasa Arab. Nah, meningkatnya kebutuhan dan peluang di dunia global ini kemungkinan pertumbuhan dan relevansi yang meningkat di masa depan. Jadi, teman-teman, Al-Lughah Arabiyyah Lughatul Qur'anul Karim dia miftahul li fahmid dinil Islam. Selain itu, dia juga kunci untuk kita memahami agama Islam. Taib.
Hada minni astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang semakin memperkaya wawasan kita semua terkait dengan urgensi bahasa Arab bagi intelektual Muslim. Baik hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri pada hari ini. Lalu kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dan sesi diskusi dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Ya, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, sebelumnya saya berikan info ya bahwa kita bisa menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh panitia ya. Untuk nanti di sesi terakhir kita ada sesi foto bersama ya. Lalu baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Silakan, kami buka untuk dua orang penanya terlebih dahulu. Silakan. Sini bertanya, Bu. Iya, silakan. Fakih Hikami ya? Iya, Bu. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Hikami dari Universitas. Sebentar, Mas. Boleh on kamera agar kita bisa tahu bagaimana Mas Fakih Hikami sekarang. Silakan, Mas. Ya, silakan, monggo. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Fakih Hikami dari Universitas Wahid Hasyim, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ingin bertanya kepada Ibu Lina Husnul Karimah ya. Tadi saya mendengar mengenai tentang manfaat dari mempelajari bahasa Arab. Di antaranya tadi dikatakan bahwa mempelajari bahasa Arab itu bisa memudahkan kita untuk mengakses atau mengeksplor warisan literatur Arab, terutama misalnya kalau kita lihat itu pada masa Golden Age Islam ya, yang mana pada masa itu Khalifah Al-Mansur melakukan satu penerjemahan besar-besaran literatur-literatur Cina, Yunani ke dalam bahasa Arab, guna untuk mengeksplor pengetahuan-pengetahuan dari berbagai macam bangsa seperti itu. Pertanyaannya adalah, perlukah kita membuat gerakan penerjemahan literatur bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang mana bahasa tersebut merupakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, agar kita bisa mengakses atau mengeksplor buku-buku atau literatur-literatur Arab yang luar biasa itu dengan mudah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya kedua yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oke. Mungkin sambil menunggu untuk penanya berikutnya, kita coba terlebih dahulu untuk menjawab dari penanya yang pertama, yaitu dari Mas Fakih Hikami kepada Ibu Lina Husnul Karimah. Oh, ini ada dari Mas Subahan. Silahkan. Mas Subahan, dipersilakan. Ya, Subahan. Bukan. Mas Subahan dari Universitas Nahdlatul Ulama sepertinya. Mas Subahan, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sambil kita menunggu Mas Subahan mempersiapkan pertanyaannya, kita
kembalikan kepada Ibu Lina Husnul Karimah terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fakih Hikami terkait dengan manfaat pemanfaatan dan apakah kita harus membuat grup untuk membuat sebuah forum untuk penerjemahan, Bu. Silakan, Bu Lini. Perlukah Baik, itu? Mas Fakih ya, Mas Fakih dari Unwahas ini, di mana buku-buku bahasa Arab ini sekarang sangat mudah ya kita akses di website, baik itu di Abjad, baik itu di Hindawi atau Books Library. Itu banyak sekali tentang website-website yang di situ kita bisa mendownload atau membaca e-book yang ada di situ. Kemudian apabila bukunya itu menggunakan bahasa Arab, tentu kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu akan lebih baik. Bahkan ketika saya mengajar kitab-kitab itu dan saya mencari terjemahannya, itu masih banyak yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sehingga saya juga harus menerjemahkan sendiri untuk menjadikan kitab itu sebagai referensi saya dalam mengajar mahasiswa itu. Untuk lebih semangatnya lagi dibentuk sebuah komunitas penerjemah buku, itu akan lebih baik, akan lebih bagus. Tentunya kalau misalkan ada komunitas itu kan akan saling mengingatkan atau saling mensupport gitulah. Begitu ya Mas Fahmi, Mas Fakih. Terima kasih, Bu. Silakan ya. Terima kasih Bu Lina untuk jawabannya. Dan ini Ya, ada sama-sama Bu Dev. satu pertanyaan lagi dari Mas Subahan. Mungkin saya bacakan saja ya. Zaman dahulu hukum fikih Arab dipengaruhi oleh budaya Indonesia dan Indonesia sangat terkenal di Arab. Oke, sebentar. Zaman dahulu hukum fikih Arab dipengaruhi oleh budaya Indonesia dan Indonesia sangat terkenal di Arab. Tetapi sekarang mengapa jarang sekali orang Indonesia yang go internasional itu saja, Bu? Mohon maaf. Baik. Jadi intinya kenapa orang Indonesia ini belum maju, Bu, gitu. Padahal hukum fikih Arab itu dipengaruhi oleh budaya Indonesia gitu. Dan intinya Indonesia ini kental nih dengan budaya Arab gitu. Silakan untuk pemateri pertama Bu Fitri mungkin bisa menjawab dan nanti mungkin Bu Lina bisa menambahkan. Silakan ibu-ibu yang terhormat. Baik, Ibu Fitri mungkin ada kendala pada sinyal ya. Ibu Lina Husnul Karimah, mungkin untuk pertanyaan dari Mas Subahan bisa dijawab terlebih dahulu, Ibu. Mengapa dari kita sedikit sekali yang go internasional ya? Mungkin karena keterbatasan belajar bahasa itu sendiri. Tapi sudah banyak dari Indonesia yang sudah go internasional, hanya kurang masuk ya, kurang di-up oleh media. Padahal sebenarnya Indonesia ini memiliki banyak sumber daya manusia yang bisa go internasional. Tapi mungkin ini menjadi PR bagi kita calon-calon generasi penerus untuk lebih, apalagi kita ini dari orang-orang akademisi Muslim dari perguruan tinggi Islam ini, bagaimanalah kita agar kita bisa go internasional. Tapi sebenarnya banyak dari guru-guru kita, dosen-dosen kita, guru-guru besar kita itu sudah menjalin hubungan dengan Timur Tengah, dengan Maroko, dengan Qatar, dengan Yaman, dengan Mesir. Itu sudah banyak guru-guru besar kita. Tinggal
Tinggal bagaimana mereka mewariskan kepada kita sebagai generasi penerusnya, seperti itu. Dan kita juga harus lebih giat lagi untuk bisa, tentunya misalkan nih, dari kampus kita ada 5 guru besar yang memiliki hubungan dengan internasional, misalkan dengan Yaman atau dengan Mesir atau dengan Arab Saudi. Kemudian dengan bertambahnya tahun, dari yang awalnya 5 ya jadi 7, jadi 8, jadi 10. Biar makin banyak orang yang memiliki hubungan baik dengan negara luar atau dengan luar negeri, seperti itu. Mungkin dari Bu Fitri mau menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lina atas jawabannya. Ya, jadi semoga saja nanti lebih banyak dari kita yang go internasional, bukan hanya ke negara-negara barat, tetapi juga kita bisa go internasional ke negara-negara Timur Tengah dengan kita membawa budaya Indonesia yang bisa kita bawa ke bisa kita kaitkan dengan budaya Arab sana. Baik, Ya, terima betul kasih. sekali Bu Dewi. Terima kasih Mas Subahan atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain, kita buka satu pertanyaan lagi, mengingat waktu kita yang semakin terbatas. Silahkan Putra Raka. Ini Putra Raka Suranda. Ya, betul ya? Iya, Bu. Baik, Mas Putra. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya kepada pemateri. Kondisi kita ini kan sebagai mahasiswa, apalagi di lingkungan ya bahasa nasional kita sendiri adalah bahasa Indonesia. Nah, gimana cara kita sebagai mahasiswa ini untuk meningkatkan bahasa Arab kita, sedangkan kita tuh lingkupnya aja berbahasa nasional bahasa Indonesia. Gimana cara kita untuk meningkatkan bahasa kita? Yang namanya bahasa kan itu butuh yang namanya praktis. Maksudnya apa? Latihan untuk mengucapkan gitu, Bu. Sedangkan lingkungan kita ini memang semuanya tuh berbahasa Indonesia gitu, Bu. Nah, terus yang kedua, uh, bagaimana cara kita untuk memulai belajar bahasa Arab? Maksudnya, kita harus mulai dari mana? Kita tuh harus mempelajari mufrodat. Sedang mufrodat misalnya, Bu. Nah, mufrodatnya ini panduannya dari mana gitu? Apa yang harus kita ikuti untuk menjadikan panduan kita dalam meningkatkan bahasa Arab kita? Terus yang ketiga, ini kan bahas tentang urgensi bahasa Arab, Bu ya. Yaitu seberapa penting sih bahasa Arab dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang sudah disebutkan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tuh, seberapa penting sih bahasa Arab bagi mahasiswa itu sendiri? Toh, yang seperti kita ketahui, tidak semua mahasiswa yang beragama Islam itu juga menguasai bahasa Arab gitu. Nah, gimana caranya supaya yang belum menguasai bahasa Arab sama sekali itu bisa tertarik untuk menggunakan bahasa Arab? Apa yang harus kita ini sebagai mahasiswa ini untuk mensiarkan bahasa Arab itu tuh apa yang harus kita lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Putra Raka dari Unwahas ya. Ini ada 3 pertanyaan untuk pemateri. Yang pertama terkait bagaimana praktis bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai bahasa Arab, belajar bahasa Arab dari nol. Lalu yang kedua, bagaimana kita belajar terkait mufrodat atau kosakata bahasa Arab. Bagaimana cara kita bisa belajar dan akhirnya kita bisa gitu, Bu. Dan yang terakhir tentang urgensi bahasa Arab bagi mahasiswa yang non PBA atau mungkin intelektual Muslim yang tidak mengambil studi khusus terkait bahasa Arab gitu. Terus bagaimana juga untuk
menjadikan intelektual Muslim itu tertarik untuk mempelajari bahasa Arab. Seperti itu, Bu Lina. Mungkin Bu Lina bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ini, insya Allah. Silakan, Bu Lina. Baik, pertanyaannya tadi seberapa penting bahasa Arab bagi mahasiswa yang bukan dari jurusan PBA ya Bu Dewi ya? Ya, Bu, betul, Bu. Nah, tentunya bahasa Arab ini penting ya, karena sekarang banyak sekali beasiswa-beasiswa dari Kementerian Agama yang di situ mensyaratkan TOEFL. TOEFL ini kita nggak harus ini kok, jadi kita hanya masih nggak yang harus ngerti banget gitu TOEFL. Seenggaknya kita menguasai materi dasar dari misalkan ada Al-Qiraah, disediakan di situ ada teks bacaan. Kita nggak harus kita nggak harus mengetahui semua artinya, tapi kita setidaknya bisa memahami inti dari bacaan itu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di TOEFL. Itu seberapa penting bagi mahasiswa, karena mahasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa ini kan berarti dia adalah seorang akademisi. Seorang akademisi biasanya dituntut dengan TOEFL dan TOEFL. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, tentu kita jadi bisa tahu kan, bisa mengerjakan TOEFL. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita belajar bahasa Arab apabila dalam KRS kita, dalam mata kuliah yang kita ambil, tidak ada mata kuliah bahasa Arab di situ? Tentu sekarang banyak sekali kursus-kursus bahasa Arab, baik itu kursus yang 3 bulan, 1 bulan, atau kalau saya sendiri, cara saya, pertama kita harus cinta ya. Kalau kita cinta atau kita senang, kita akan mencari tahu. Misalkan kita cinta atau kita penasaran. Kalau kita udah penasaran dengan sesuatu, itu pasti kita akan mencari tahu. Misalkan kita penasaran dengan drakor episode 14, pasti kita cari di YouTube, cari di mana, cari di video-video mana, atau potongan-potongan video di drama box atau Netflix atau apa. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau kita sudah cinta dengan bahasa Arab, kita pasti bagaimana caranya kita bisa belajar bahasa Arab. Misalkan dengan install Al-Ma'ani. Kita punya kamus, pocket kamus di Android kita, di HP kita. Itu kan sangat mudah untuk diakses kita ya. Misalkan kita lagi santai, kita pengen tahu bahasa Arabnya kursi. Kita ketik kursi. Oh, ternyata kursi bahasa Arabnya kursiyun. Kita lagi santai, kita pengen tahu bahasa Arabnya pena. Lalu kita klik di Al-Ma'ani, Kamus Indonesia Arab, pena, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Qalamun. Itu kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah ingin tahu, pasti kita melakukan berbagai cara dengan membaca, atau misalkan kita buka Al-Quran, kita nggak mungkin ya Al-Quran kita nganggur 1 bulan nggak dibuka, itu nggak. Atau mungkin kita beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya, misalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu kan ada sekarang bacaan-bacaan sholat. Pertama kita mungkin cari tahu dulu lah makna dari bacaan-bacaan yang setiap hari kita baca, makna dari surat Al-Fatihah, makna dari doa-doa yang sering kita baca, misalkan doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangku di waktu kecil. Itu kalau kita udah cinta, kalau kita udah niat, pasti kita akan melakukan banyak hal. Lalu pertanyaannya apa lagi ya Bu Dewi? Praktis, Bu. Praktis kita, Bu. Praktek supaya kita lancar berbahasa Arab, Bu, mulai dari nol.
Oh, prakteknya ya, apabila kita kan tinggal di negara Indonesia, yang mana kesehariannya itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu sedangkan bahasa itu apabila tidak dipraktekkan, itu bisa lupa. Mungkin dari yang pertama kali biasa kita lakukan, kita biasa pegang HP. Kita bisa merubah peraturan handphone kita, men-setting handphone kita ke dalam bahasa Arab atau bahasa yang ingin kita pelajari. Itu mungkin langkah pertama ya. Langkah yang kedua, buat bi'ah. Buat bi'ah, kalau di jurusan-jurusan bahasa itu biasanya ada bi'ah lughawiyah, di mana ada hari-hari tertentu yang khusus kita bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Nggak harus memperhatikan nahwu sorofnya, nggak harus memperhatikan tata bahasa atau grammarnya. Yang penting kita memperkaya, memperbanyak kosakata kita dulu, atau setidaknya nggak sampai lupa gitu. Kuncinya bi'ah lughawiyah itu ya kita juga harus ada kosakata setiap hari. Kosakata setiap hari yang harus kita tambah gitu. Misalkan sehari 10 kosakata atau sehari 5 kosakata. Nah, misalkan nih kalau teman-teman dari Unwahas ini kan bukan dari jurusan pendidikan bahasa Arab ya, bukan dari, tapi mungkin ada yang dari HES, ada yang dari prodi-prodi lain, atau bahkan bukan dari prodi agama. Tapi di Unwahas itu ada mata kuliah umum bahasa Arab yang mana di zaman sekarang guru itu dituntut untuk kreatif dalam mengajar. Kalau guru atau dosen mengajar hanya metode ceramah, pasti itu sangat membosankan ya. Tapi ketika tingkatnya sudah di mahasiswa, itu mahasiswa bisa membuat media sendiri, atau mungkin membuat kuis, atau mungkin ketika presentasi, setelah presentasi dibikin kuisis atau apa, atau mungkin dibikin menarik gitu, sehingga teman-teman kita yang tadinya menganggap bahasa Arab itu bikin ngantuk, bahasa Arab itu kuno, bahasa Arab itu sok Islam, sok Arab-Araban, padahal kita orang Indonesia. Itu akan, oh ternyata bahasa Arab itu tidak seperti itu. Ternyata bahasa Arab itu tidak sekolot yang kita tahu. Ternyata bahasa Arab itu menyenangkan. Ternyata bahasa Arab itu adalah bahasanya agama kita, bahasanya kitab suci kita, bahasanya Nabi kita, Nabi Muhammad, yang sekarang kita juga harus mencintai bahasa itu begitu. Itu penjelasan dari saya ya. Mungkin apabila ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Baik, Bu Lina. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Fitri kah? Terkait bagaimana Bu, kita sebagai orang Indonesia nih untuk praktis dari nol, dan tanggapan Ibu terkait kita mahasiswa non PBA yang harus mempelajari bahasa Arab, urgensinya di mana, dan bagaimana terkait menjadikan anak-anak itu suka berbahasa Arab, seperti itu Bu intinya. Terima kasih. Terkait Sebentar Ibu, mohon maaf, singkat saja mungkin ya. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, bagaimana cara kita mempraktekkan bahasa Arab ya, mulai dari awal gitu. Sebetulnya kita harus tahu dulu tujuan kita dalam belajar bahasa Arab itu di mana gitu ya. Kadang kalau misalkan kita, contoh saja mungkin teman-teman mau belajar bahasa Arab kemudian pergi ke Pare ya, tapi tanpa tahu tujuan teman-teman untuk belajar bahasa Arab itu mau ngapain gitu ya. Mau untuk lulus TOEFL ya, atau mau untuk ngomong bahasa Arab secara lancar gitu. Atau misalkan ya sudah hanya ke sana pengen tahu bahasa Arab saja gitu. Kemudian setelah kembali ke belajar lagi di sini di kampus gitu, biasanya lupa karena
memang tidak ditekankan tujuan teman-teman belajar bahasa di di PARE misalkan itu tuh untuk apa gitu. Kalau misalkan untuk lulus TOEFL ya misalkan, ya berarti ketika teman-teman kembali ke kampus ya apa yang dipelajari di sana itu ya dilanggengkan, dipraktekkan juga di kampus gitu. Jangan sampai belajar kemudian setelah itu dilupakan, karena bahasa kalau tidak sering diulang itu kan pasti akan sering lupa gitu ya. Jadi langkah awal teman-teman untuk belajar bahasa Arab yang memang karena saya juga kan dulu belajar bahasa Arab ya, belajar otodidak gitu ya, belajar bahasa Arab secara otodidak tapi tidak dipraktekkan, itu sangat sulit sekali gitu. Dulu saya di pondok itu bukan pondok yang di ahlugawiyahnya itu menggunakan bahasa ya, tapi saya memaksakan diri untuk belajar bahasa Arab misalkan ya, tapi hanya sekedar baca kemudian ngafalin sendiri gitu, tapi tidak dipraktekkan dengan teman, tidak ngobrol ya, tidak misalkan dengan pidato di depan kaca dan lain sebagainya, itu ya tetap akan lupa gitu. Tapi ketika saya di kampus ya, dulu di UIN Wali Songo, kemudian saya difasilitasi ada ma'had, di ma'had itu ada bi'ah lugawiyah, saya di situ difasilitasi dengan setiap hari dikasih mufrodat, kemudian langsung dipraktekkan gitu. Akhirnya ya karena sering dipraktekkanlah itu, saya terbiasa ngomong bahasa Arab gitu, terbiasa bahkan bisa nulis bahasa Arab, bahkan bisa berpidato di depan umum menggunakan bahasa Arab gitu, bahkan bisa menulis insya karangan bahasa Arab ya, karena bahasa yang saya pelajari itu difungsionalkan gitu, dipraktekkan itu. Jadi walaupun salah-salah ya tidak apa-apa, yang penting kita mencoba untuk mempraktekkan, memfungsionalkan bahasa yang kita pelajari gitu. Jangan cuma dipelajari aja tapi nggak difungsikan ya sama saja gitu. Itu tambahan dari saya mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Fitri dan juga Bu Lina atas semua jawaban-jawabannya. Dan insya Allah ini materi sangat bermanfaat untuk kita semua, meskipun kita dari Prodi, non-PBA maupun dari PBA, pasti sangat bermanfaat karena kita adalah intelektual Muslim di mana kita sedang menempuh pembelajaran di kampus-kampus yang notabene Islam. Ya, hadirin sekalian, sebelum sesi ini kita akhiri, sedikit saya simpulkan terkait dengan pembicaraan dari dua pemateri. Bahasa merupakan komponen penting dalam proses transformasi ilmu pengetahuan, gagasan, atau pemikiran. Di antara bahasa yang paling tua dan paling banyak digunakan pada masa kini adalah bahasa Arab. Penyebaran bahasa Arab pada peradaban Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Maka dari itu, mempelajari bahasa Arab merupakan urgensi dalam ruang lingkup pendidikan Islam untuk memahami ilmu agama secara mendalam. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Saya ada sedikit pantun. Tolong dijawab ya semuanya ya. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya, Dewi Soleha Maisaroh. Atas segala tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya kembalikan ke pembawa acara. Dan juga untuk sesi foto, silahkan untuk on kamera semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah membantu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber-narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.
untuk kita semua. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar urgensi bahasa Arab bagi intelektual Muslim. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On kamera semuanya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk semua peserta dimohon untuk mengisi link daftar hadir untuk sertifikat. Sudah, Kak.